Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari kita belajar, membaca buku, berkutat dengan ilmu, sejak TK sampai SMA, universitas, bahkan hingga S3. Itu semua memakan waktu sampai 24 tahun. Itu adalah sekitar 1/3 atau 1/4 dari waktu hidup kita. Setiap hari juga kita membaca berita, entah dari media massa, media sosial atau media lainnya. Tiap hari mungkin kita menonton atau melihat film, entah itu drama, komedi atau hanya short dari TikTok, YouTube atau platform lainnya. Tiap hari kita ngobrol dengan orang lain tentang berbagai hal, peristiwa dan kejadian, hobi dan hal-hal lainnya. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Tidak sedikit orang yang hanya 1 kali dalam seminggu mendengar firman Tuhan. Bahkan ada yang hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu saat Natal saja. Itu sangatlah kurang. Dalam Ibrani 3 ayat 13 ini dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Dikatakan di sini setiap hari, saudara. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sebagai sesama orang-orang beriman, sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sebagai sesama anggota keluarga kerajaan Allah, kita harus saling menjaga. Caranya dengan saling menasehati. Nasihat apa yang kita sampaikan tidak lain adalah nasihat firman Tuhan, dan itu perlu dilakukan setiap hari. Secara bersamaan, ayat ini berbicara bahwa kita pun harus dengan setia mendengarkan nasihat firman Tuhan, karena kita perlu untuk selalu dikuatkan. Setiap hari ada begitu banyak hal yang masuk dalam pikiran kita. Ada begitu banyak perkara yang berusaha mempengaruhi kita. Ada berbagai ujian, godaan, dan dosa yang begitu menggoda, yang hendak membuat kita terseret arus dunia. Dan itu sebabnya kita perlu selalu berpaut pada firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan, karena dari pendengaran akan firman muncul iman. Kalau kita jarang mendengarkan nasihat firman Tuhan, iman kita bisa menjadi lemah. Ibarat kita makan setiap hari, saudara. Kita makan 3 kali dalam sehari. Dan itu kita lakukan untuk memperkuat tubuh jasmani kita. Demikian juga rohani kita perlu kita beri makan dengan firman Tuhan, agar rohani kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 di situ ada firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka setiap hari. Harus diajarkan berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang, saudara? Karena kecenderungan manusia adalah lupa terhadap
apa yang diajarkan. Kecenderungan kita manusia adalah melenceng dari kebenaran. Dan itu sebabnya kita perlu selalu, setiap hari, mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dan kita juga perlu menguatkan orang-orang di sekitar kita dengan firman Tuhan, agar mereka senantiasa percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak pengaruh yang tiap hari melanda diri kita. Pengaruh-pengaruh itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan karena itu saudara, mari berpegang pada firman Tuhan. Biarlah diri kita selalu ada di bawah pengaruh kuasa firman Tuhan, agar kita berjalan dalam kebenarannya dan senantiasa melangkah dalam kemenangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa setia, setiap hari mendengarkan firman Tuhan, selain juga membagikan nasihat firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk terus setia, mendengarkan, membaca, bertekun dalam perenungan akan firman Tuhan, sehingga kami selalu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam setiap keadaan, tetap setia dalam iman, dan terus mengasihi Tuhan. Roh Kudus pimpin kami di tengah situasi dunia yang penuh dengan tipu daya dosa. Kuatkan kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan pergumulan, persoalan, agar tangan Tuhan menjamah dan mengalirkan kuasa kesembuhan bagi setiap kami, memberikan kesehatan yang sempurna, memulihkan yang terluka, menghiburkan yang susah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyediakan jalan keluar, pintu-pintu baru terbuka bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu yang kudus, percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu di jalan-jalan-Mu yang membawa kami kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, pencipta segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.